Dari Jakarta kita ke Medan, hingga Selasa sore asap dari kebakaran hutan di Riau masih menyelimuti wilayah Sumatera Utara. Akibatnya 3 penerbangan dari Bandara Kuala Namu, Deli Serdang terpaksa batal. Kabut asap masih menyelimuti Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Tercatat sepanjang Selasa 3 penerbangan tujuan Aceh dan Pekanbaru gagal diberangkatkan karena jarak pandang terbatas. Beberapa flight yang dibatalkan khusus Lion Air dari Kuala Namu ke Banda Aceh, kemudian Kuala Namu Pekanbaru itu dibatalkan karena alasan cuaca, khususnya karena kabut asap. Sedangkan dari dan ke Bandara Kuala Namu selain itu berjalan normal. Untuk jarak pandang berapa? Jarak pandang di atas 5 km. Sebelumnya, lalu lintas pesawat di sejumlah bandar udara di Sumatera Utara juga terhenti karena kabut asap. Beberapa pengelola maskapai penerbangan masih akan menunda penerbangan jika kabut asap tebal masih terjadi. Kebakaran hutan di Provinsi Riau telah berlangsung sejak 2 pekan silam. Pemda setempat menyanggah bahwa kabut asap berasal dari pembakaran hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Ini merupakan kebakaran hutan yang pertama ya di Meranti dalam skala yang begitu besar. Dan memang bisa kita kategorikan sebagai kejadian yang luar biasa. Kebakaran hutan yang terjadi pada kali ini itu lebih disebabkan oleh cuaca yang ekstrim. Pada 1997 dan 1998, kabut asap dari Sumatera terbawa hingga Malaysia dan Singapura. ASEAN menyebutkan kerugian akibat kabut asap di bidang ekonomi, sosial, dan kerusakan lingkungan mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat atau mencapai 104 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dalam 2 minggu terakhir sudah ada 25 tersangka pembakar yang sudah ditangkap oleh Kepolisian Riau. Dan juga di sini Kapolda Riau, Brigjen Pol Condro Kirono mengharapkan bantuan secepatnya dari BNPB. Karena baru saja juga diketahui bahwa struktur di sana, di BNPB, di sana di BPBD-nya, itu memang ternyata tidak ada alokasi dana untuk penanggulangan bencana, terlebih bencana asap. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat dari 25 tersangka yang sudah ditetapkan, polisi juga mengatakan itu bukan dari perusahaan. Karena memang sebelumnya di hari Sabtu itu ada dugaan, teman-teman. Menurut Walhi Riau, mereka ini soalnya kebakaran hutan di Riau ini kan sudah terjadi beberapa kali. Betul. Akhirnya Walhi Riau itu memutuskan untuk membantu pengungkapan kasus kebakaran hutan ini dengan cara melaporkan salah satu perusahaan berinisial PT NSP ke pihak berwajib. Jadi mereka ini mengatakan PT NSP ini bertanggung jawab atas terbakarnya lahan sagu di areal perusahaan mereka sendiri. Jadi luas lahan mereka itu 1.000 hektar. Tapi karena kebakarannya itu meskipun rencananya tuh awalnya di lahannya sendiri, akhirnya melebar kemana-mana, merembet kemana-mana. Dan NSP ini apakah perusahaan lokal atau perusahaan asing, Marisa? Itu belum ada informasi di sini, nanti saya akan cari tahu. Nah, kalau bicara mengenai asing, tetangga kita Singapura itu juga selalu resah tuh dan komplain dengan adanya asap itu karena memang sampai ke sana kan. Tapi kalau bicara mengenai pencemaran, kan ada tuh namanya ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara. Di mana menurut Dinas Kesehatan Provinsi Riau saat ini sudah mencapai angkanya adalah di 130 PSI atau dalam kategori tidak sehat. Nah, di sini kita juga bisa lihat jadi ISPU itu adalah laporan kualitas udara, jadi supaya masyarakat bisa tahu. Jadi di sini, jadi di sini ada kategorinya. Kalau yang tadi saat ini kondisinya di 130, artinya di sini masuk kategori tidak sehat. Jadi ini bersifat merugikan bagi manusia dan juga kelompok hewan yang ada, yang peka dan memberikan kerusakan pada tumbuhan atau juga nilai estetika. Oke, ini yang biasanya suka ada di jalan-jalan ya? Jalanan, dekat sekitar Tamrin situ ya, Nas ya? Betul. Oke, itulah mungkin informasi dari kabut asap Riau. Dan selanjutnya adalah mengenai